Crazy in Love, chapter 32. Benarkah ini? Tak nyenyak tidur Zahra semalam. Kenangan yang diingat terlalu menyita hati serta pikiran. Subuh barulah menyingsing kala Zahra akhirnya memilih bangun. Setelah menyelesaikan kewajiban, ia yang tak tahu harus menyibukkan diri dengan apa, melangkah menuju balkon. Dibukanya tirai yang menutupi kamar. Kursi di dalam kamar ia tarik menuju balkon. Lalu duduklah ia dengan laptop di rebahan. Sedangkan Miko di kasur lelap tidurnya. Sama sekali tak terusik. Nyamuk sekalipun tak bisa mengusik. Barulah saat alarm berbunyi, tersentak ia dari tidurnya. Menggeliat malas, ia berbalik menoleh pada kasur sebelah. Kemana Zahra? Gumamnya bingung. Sambil mengusap wajah, ia cari keberadaan Zahra di setiap sudut kamar. Melihat penampakan seorang wanita duduk menyendiri, merangkak turun Miko. Loh, sudah bangun? Tegur Miko. Kenapa? Balas Zahra, malah melempar tanya. Melangkah Miko, ia datangi Zahra, berdiri dan bersandar di tepian balkon. Ia pandangi Zahra yang nampak sedih meski berusaha menutupinya dengan menyibukkan diri. Sepertinya banyak hal mengganggu hatinya kini. Zahra, apa itu terlalu menyakitkan untuk dikenang? Celetuk Miko. Tidak juga, hanya tak ingin kenangan itu kembali, ungkap Zahra, cemas akan hari-hari yang akan dilalui. Kenapa? Lanjut Miko, bertambah ingin tahu. Tak siap, juga malu pada diri sendiri. Terang Zahra tak menutupi. Percayalah, kenangan akan tetap menjadi kenangan. Now, mau aku pesankan teh hangat? Kata Miko mengalihkan. Zahra mengangguk. Jadilah dua wanita itu duduk menikmati udara pagi sembari menyeruput teh hangat. Obrolan santai juga tercipta. Sepertinya kesedihan hati berangsur mencair. Ah, kamu itu hanya terlalu sensitif Zahra. Coba seperti aku, seru Miko. Itu sebabnya aku tak bisa, karena aku tak sama seperti dirimu, sahut Zahra. Di tempat lain, tepatnya di apartemennya, Raihan juga telah bangun. Ia bahkan telah menyelesaikan aktivitas paginya, termasuk berolahraga, sembari duduk santai, menikmati keindahan kota dari lantai 11 apartemen. Iseng ia buka ponsel. Selama ini, kendati berjauhan, ia tak pernah absen mengintip adiknya. Lewat akun media sosial yang dimiliki oleh Zahra, ia intip aktivitas sang adik. Bagaimana kehidupannya di negeri orang. Terbang ke sini, seru Raihan, cukup kaget. Ya, ini sudah 4 hari ia tak mengintip. Dan tiba-tiba dikagetkan oleh sebuah foto postingan kala Zahra berada di bandara. Gimana ini caranya bisa ketemu sama dia? Gumam Raihan tegang. Mengirim pesan secara langsung itu mustahil, hanya akan membuat Zahra menjauhkan diri. Sembari memikirkan cara, jemari Raihan membuka beranda akun milik Zahra, mengecek hingga ke bawah. Dari sekian postingan, sadarlah jika Miko cukup sering bersama. Tagar nama ini pasti akun ini cewek, tebak Raihan. Dan lewat Miko lah Raihan mencari jalan supaya bisa berkomunikasi serta bertatap muka dengan sang adik. Tak segan Raihan mengirim pesan pada Miko. Sayang, sepertinya yang dituju tak memegang ponsel. Pesan itu terkirim namun belum dibaca. Sembari menunggu, Raihan memutuskan bersiap-siap berangkat menuju klinik kecantikan yang dikelola olehnya. Semoga itu cewek lihat akunnya, gumamnya, melempar ponsel ke tempat tidur. Di tempat lain, Zahra juga Miko tak kalah sibuknya bersiap-siap. Bukan kenapa, itu karena hari ini hari yang cukup penting setelah sebelumnya bersaing ketat untuk bisa terpilih. Gugup pasti dirasakan.
Tak terasa waktu berlalu begitu cepat. Jam kini telah mengarah pada angka 7. Zahra juga Miko telah rapi, siap pergi menuju gedung pertemuan. Zahra sudah pesan taksikan, tegur Miko kala mereka berada di lift. Zahra menoleh sembari menyunggingkan senyum. Berkata ia, apakah kini aku yang menjadi asisten? Oh, sindiran itu cukup membuat kembung Miko. Ya, kali ini dia tak benar-benar menempatkan diri sebagai asisten, manajer, atau semacamnya. Ayolah, di sini kan rumahmu, sahut Miko berkeluh. Jangan menangis, aku sudah pesan, balas Zahra. Tempat yang mereka tuju tak begitu dekat jika diperkirakan. Setidaknya 1/4 jam waktu ditempuh untuk mencapai gedung bertingkat 5 milik pemerintah. Ya, kali ini proyek yang diterima oleh Miko selaku asisten tak lain menggarap sebuah animasi untuk event bertaraf internasional. Event itu sendiri masihlah beberapa bulan lagi. Ini merupakan langkah permulaan. Zahra yang berprofesi sebagai animator karakter percaya menggarap sebuah anime berdurasi pendek yang akan digadang sebagai trailer dari event tersebut. Sebenarnya Zahra tak seorang diri. Beberapa kandidat dari beberapa bidang profesi telah dipilih menjadi tim animasi. Kala Zahra serta Miko tiba, sambutan hangat didapat. Hampir semua partisi telah berada di aula pertemuan, di mana MOU kontrak akan ditandatangani. Zahra, lumayan juga ya, bisik Miko yang duduk bersebelahan. Iyalah, ini kan event besar, balas Zahra. Panitia serta partisipan telah hadir memenuhi aula. Acara pun dimulai, diawali oleh sambutan seperti biasanya oleh pimpinan penyelenggara. Lalu dilanjutkan dengan memperkenalkan masing-masing partisipan yang terpilih menggarap animasi pendek tersebut, tak terkecuali Zahra. Setelah sesi perkenalan, barulah konsep dari animasi trailer dijabarkan. Semua peserta fokus menatap layar sekaligus mendengarkan penjabaran tersebut. Intinya, ini untuk menunjukkan budaya kita pada dunia internasional yang dikemas dalam anime pendek, ucap pimpinan tersebut sebelum menutup acara. Inti dari acara yakni penandatanganan kontrak kerja bersama dengan yang lain yang telah bergabung dalam tim. Zahra akhirnya menandatangani kontrak tersebut. Artinya dalam beberapa bulan terakhir ia akan tinggal di tempat yang tak ia inginkan. Untuk tempat tinggal selama kontrak kerja telah disiapkan. Zahra, bagaimana? Tanya Miko. Apanya yang bagaimana? Balas Zahra. Maksudku, setelah dari sini kita akan melihat tempat tinggal kita kan? Kata Miko mempertegas. Iyalah, jawab Zahra. Sesuai agenda Zahra, Miko juga yang lain didampingi langsung oleh petugas bertolak menuju sebuah wisma yang telah disediakan. Wisma itu sendiri terletak tak begitu jauh dari gedung pertemuan tadi. Bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Silakan, ini kamar ibu, ucap petugas. Bersama dengan petugas tersebut, masuklah Zahra dan Miko ke dalam, mengecek bagaimana tempat tinggal mereka dalam 2 hingga 3 bulan ke depan. Saya suka, ini jauh dari bayangan saya, puji Zahra. Mendapati kamar yang disiapkan cukup luas. Terdapat balkon lumayan besar pula dan mengarah ke pantai bagian utara Pulau Jawa. Terima kasih, kami berusaha memberikan yang terbaik demi kenyamanan semua partisipan dalam event ini, sahutnya. Puas melihat-lihat kamar, kini waktu senggang banyak dimiliki. Kunci juga telah diserahkan, itu artinya mereka tidak banyak memiliki agenda. Pekerjaan itu sendiri akan dimulai 2 hari lagi. Hari Senin maksudnya. Zahra, kemana kita menghabiskan waktu sekarang? Tanya Miko. Sudah gatal itu kaki jika hanya berdiam diri di ruangan.
Kemana saja asal low budget, kata Zahra menutupnya dengan senyum seringai. Tertawalah Miko, sungguh mereka sehati dan sepemikiran. Ada beberapa tempat rekomendasi dari petugas yang tadi mendampingi Zahra serta Miko. Mengikuti saran petugas tersebut, jadilah sebelum kembali ke hotel untuk mengambil barang-barang, Zahra juga Miko menghabiskan waktu di sebuah kawasan plaza. Kawasan cukup ramai, tempat berjejer toko serta kedai makanan. Zahra, ramai juga ya, seru Miko, cukup antusias. Ini sangat cocok dengan kepribadianmu yang ramai, balas Zahra. Berjalan ke arah tenda penjual makanan yang berjejer tertib, Zahra serta Miko memutuskan duduk santai sembari menikmati aneka jajanan. Ketan pisang hijau mereka pilih sebagai teman nongkrong di teriknya matahari siang. Terasa lama tak bersua dengan ponsel, tak sabar tangan Miko mengeluarkan ponsel dari dalam tas. Kedua alisnya mendadak kawin manakala mendapati sebuah pesan pada salah satu akun media sosial miliknya. Untunglah Zahra tak memperhatikan, ia sibuk dengan semangkok ketan pisang hijau yang dipesan. Kakak Zahra, batin Miko, mulutnya tak tahan ingin berbagi. Namun pesan yang lain dari Raihan mengurungkan niatnya. Dalam diam, ia balas itu pesan. Sepertinya Miko tak mudah percaya. Raihan sendiri demi menunggu balasan, sengaja mengosongkan agendanya hari ini. Bersemedi di ruang kerja, menunggu balasan pesan. Kala suara notifikasi terdengar, ia lekas buka beranda ponsel. Dibalas, gumamnya girang. Cepat-cepat Raihan membuka pesan tersebut. Terjadilah obrolan via chat di sana. Miko yang tak percaya terus mencerca Raihan lewat pesan yang dikirim. Terpaksa demi meyakinkan Miko, Raihan pun mengirim sebuah foto keluarga kala mereka dulu berlibur. Miko, rasanya dari tadi kamu sibuk sama ponsel, tegur Zahra. Akhirnya tersadar. Miko cukup tersentak dan untuk menutupi ia berlagak santai. Oh, ini lagi chat sama cowok, kata Miko. Kenalan baru lagi, timpal Zahra terkesan mengejek. Ayolah, hidup ini untuk dinikmati kan, balas Miko. Foto yang dikirimkan Raihan rupanya mampu meyakinkan Miko. Tapi ia meminta Raihan tak membocorkan dari mana ia mendapatkan informasi tersebut. Raihan menyetujui tanpa berpikir lagi. Siapa sih? Seru Zahra penasaran. Ia bahkan rela bangkit dari duduknya, mendorong tubuh ke depan, berniat mengintip. Sayang, dengan sigap Miko menjauhkan ponsel. Miko, sentak Zahra bertambah penasaran. Please, nanti aku tunjukin, kata Miko beralasan. Awas ya, ancam Zahra. Ancaman itu tak berpengaruh. Miko tetap abai. Sambil menikmati ketan pisang hijau, ia sibuk membalas chat. Hingga tak terasa habislah semangkok jajanan itu. Berhubung waktu yang dimiliki cukuplah panjang, Miko yang tak mau kembali ke hotel meminta Zahra berkeliling. Sembari menikmati es krim yang tadi dibeli, mereka berjalan mengitari stand aksesoris penunjang fashion kaum hawa. Di waktu bersamaan, tak disangka Kabir juga tengah berada di tempat yang sama. Bukan menghabiskan waktu senggang seperti dua wanita itu, melainkan tengah terjun ke lapangan melakukan liputan langsung. Oke, break dulu, ujar salah satu tim. Jadilah pekerjaan terjeda sejenak. Bersama-sama mereka duduk melingkar di salah satu stand meja yang bersebelahan dengan dinding kaca. Sambil bersantai sekaligus membicarakan pekerjaan, semuanya menunggu pesanan datang. Katanya tim A bakal dirombak, celetuk seorang teman, mulai bergosip. Sepertinya gitu, sambung Kabir sembari memalingkan kepala, menoleh keluar kaca, dan
Sungguh tak dipercaya, bola matanya nyaris keluar kala menangkap sosok yang teramat tak asing baginya di pandangan, melintas dalam sekejap mata. Itu, ujarnya, tersentak, tetapi tak percaya. Terus bola mata Kabir mengikuti pergerakan Zahra, ingin mengejar sebenarnya, namun apalah daya, ia di sana bukan untuk menghabiskan waktu, melainkan tengah menyelesaikan pekerjaan. Kabir, tegur seorang teman kerja. Itu lantaran tanpa disadari Kabir bangkit dari duduknya. Setengah menempel di dinding kaca, ia terus memperhatikan luar kaca. "Oh, sorry," sahut Kabir memalingkan kepala. Kemudian cepat-cepat ia duduk, masih mencuri pandang. Sayang ia telah kehilangan jejak. "Kenapa kamu?" goda seorang teman lagi sembari menyeret piring ke depan Kabir. Ia yang digoda hanya melempar senyum sebagai tanggapan. Piring yang disodorkan ia tarik mendekat. Alih-alih tak merespon, Kabir fokuskan dirinya menyantap makanan. Namun hati terus bergejolak, bertanya-tanya apakah benar yang ia lihat atau hanya sekedar ilusi belaka. "Benarkah ini?" gumam batin Kabir.